Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih rasanya melahirkan anak pertama perempuan lagi. Beda gak sih sama melahirkan anak laki-laki, atau anak perempuan itu lebih lama lahirannya, atau malah kebalikannya, atau anak perempuan itu lebih sakit lahirannya atau kebalikannya gitu. Nah, di sini saya akan share pengalaman pribadi saya melahirkan anak pertama, melahirkan pertama juga anak perempuan. Nah, yang pertama itu saat ngelahirin Khaira, lahirannya itu melebihi HPL, karena yang seharusnya 6 tanggal 6 dan ternyata melewati HPL-nya jadi tanggal 15 gitu. Terus kontraksinya ngerasain kontraksinya itu lama. Jadi udah disaranin nih, nanya-nanya ke teman, nanya-nanya juga ke bidan, gimana sih biar cepat kontraksinya gitu. Katanya harus berhubungan, dan berhubungan udah tetap aja agak keras kontraksi. Terus katanya harus makan coklat, udah nih udah makan coklat tetap aja nggak kerasa apa-apa gitu. Terus harus makan pokari, makan nanas gitu, tetap aja kalau emang belum waktunya pengen lahiran atau belum waktunya kontraksi, ya tetap aja nih anak gak mau keluar gitu, pasti betah di perut bundanya. Nah, terus yang aku rasain sebelum ngelahirin Khaira itu mual. Kayak trimester pertama itu aku mencium bau-bauan itu jadi mual, muntah, dan gak nafsu makan. Sementara kalau mau ngelahirin itu harus punya tenaga yang gede kan ya, karena kontraksi atau ngejen saat mau BAB ngejen saat mau BAB sama ngejen saat mau melahirkan itu beda. Ternyata aku pikir sebelum melahirin itu ya sama aja gitu ya, mungkin nggak makan juga nggak bakal ngaruh, bener-bener ngaruh gitu. Ternyata aku salah besar. Saat ngelahirin itu harus bener-bener punya tenaga yang gede, dan tuh ngejennya harus bener-bener sekuat tenaga gitu. Dan itu pun aku waktu melahirin Khaira itu dibantu sama infusan gitu, karena kata bidannya aku tuh udah lemas gitu, udah gak kuat itu. Sementara ya aku ngerasa aku kuat, cuman emang kurang tenaganya gitu. Nah, yang selanjutnya itu H-5 itu aku baru ngerasain kontraksi gitu ya. Itu 7 menit sekali itu aku ngerasain kontraksi di bagian perut sama pinggang. Nah, itu aku mulai ke bidan diperiksa, dan itu baru pembukaan 1 ternyata. Nah, di kemudian harinya lagi aku periksa lagi nih, karena emang anak pertama gitu ya, itu pasti excited banget gitu, pengen tahu gimana gitu ya. Takutnya udah permukaan lengkap ternyata masih di rumah gitu. Jadi coba lagi ke bidan, ternyata masih pembukaan 1. Ya udah pulang lagi, nggak diem di situ, nggak nginep di bidannya, karena ya masih lama kan kalau pembukaan 1 gitu kan mikirnya. Terus di hari ketiganya atau udah mulai mendekat, udah mulai deket ya, interval waktunya udah 5 menit sekali, udah 4 menit sekali gitu. Nah, itu aku cek lagi nih, ternyata masih pembukaan 2. Nah, udah mulai pembukaan 2, dan di hari ke berapa ya, mau hari ke persalinan lah ya, itu aku udah mulai gadang 2 hari 2 malam lah, sekitar 2 hari atau 3 hari 3 malaman. Itu tiap malam itu pokoknya
3 menit sekali ya, udah mulai 3 menit sekali itu mulai sakit perut bagian depan, bagian bawah sini, mulai kontraksi gitu. Terus bagian tulang belakang itu udah mulai sakit banget kan, katanya kontraksi itu kayak head gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Kontraksi head mah aku juga udah biasa gitu, karena head aku kalau lagi head itu aku sakitnya bener-bener parah, sakit banget gitu, sampai cuman bisa tiduran aja, rebahan aja gitu saat yang pertama itu. Dan ternyata itu aku salah besar, itu lebih berkali-kali lipat sakitnya lagi gitu ya. Dan pas malamnya, pas terakhir mau lahiran itu malamnya jam 12 sampai jam 3 subuh itu aku jalan-jalan sama suami aku di tengah rumah gitu, karena udah gak bisa tidur ya, udah gak bisa tidur, mana ngantuk, cuman ya gimana gak bisa tidur kalau lagi sakitnya pasti kerasa gitu. Nah kalau udah jam 3 nya, pasti udah jam 3 nya aku udah gak kuat, pengen buru-buru cepet ke bidan karena kayak sakit banget gitu, udah gak kuat jalan-jalan lagi gitu. Nah ngineplah aku di rumah bidannya, enggak, bukan di rumah ya, tapi di tempat itunya, di tempat ya prakteknya gitu. Nah pasti cek pertama itu masih pembukaan 2 ya, dicek lagi jam 12 tuh pembukaan 3. Nah dicek lagi jam 3 itu masih pembukaan 3, ternyata pembukaannya lama gitu. Nah kata si bidannya kalau pembukaannya lama gitu biasanya suka ngawang gitu, maksudnya ngawang itu jadi langsung cepat gitu, pembukaan 4, 5, 6, 7, 8 sampai pembukaan lengkap gitu. Ternyata emang bener, setelah kesitangan si bidannya itu kayak dimasukin gitu ya ke bagian itulah jalan lahirnya, kayak benar-benar dimasukin dalam banget gitu ya. Itu benar-benar sakit banget karena ya kan masih kecil lah gitu, terus dimasukin sama tangan yang gede gitu, gimana sih rasanya, pasti sakit banget dan dalam banget masukinnya, itu kerasa banget. Dan pas dikeluarin si tangan si bidannya itu kayaknya dipecahin gitulah ketubannya, mulai keluar tuh si airnya gitu, air bening, terus keluar juga sama darahnya gitu. Nah itu mulai kontraksi dan langsung aku dibawa ke bagian ruangan persalinan. Nah di situ saat aku mau mulai mulas gitu ya, kontraksi itu tulang belakang aku itu benar-benar patah gitu. Nah setelah itu aku langsung dibawa ke ruang persalinan setelah keluar pecah ketuban sama pendarahan, itu langsung dibawa ke ruang persalinan. Nah selama di ruangan persalinan itu aku menjen selama 2 jam, itu pun dibantu sama infusan karena kata bidannya itu aku gak kuat, udah lemes gitu. Mungkin ya karena emang aku gak makan juga kan, cuma makan bos doang, itu juga dikit-dikit pas belum mau persalinannya, itu pun jangan dimakan kamu dah. Nah pas ngeden itu juga pas ngeden aku dibantu sama asisten bidannya. Itu si asisten bidannya itu ngangkat bikin video, ini lagi bikin ya si bawang kayak malu dia pepe. Itu awas dulu itu kan malu. Nah di situ aku dibantu sama asisten bidannya. Jadi si perut aku tuh kayak didorong didorong kenceng gitu sambil ditahan gitu ya, karena kalau aku ngejan itu si kepala bayinya itu udah mau keluar, tapi pas aku berhenti ngejan itu masuk lagi gitu. Jadi dibantu sama asisten bidannya itu didorong
terus dibantu ditahan juga. Nah setelah 2 jam barulah keluar si bayinya dengan berat badan 3,7 dan tingginya 5,1. Ya itu lumayan perjuangan banget ya. Iya. Tapi alhamdulillah dinikmati karena setelah mendengar tangisan si buah hati, semua rasa sakitnya itu hilang seketika. Nah buat bunda-bunda semuanya, bunda-bunda semuanya, jangan dengerin kata orang di luar. Nanti persalinan itu kayak gini, jangan nakut-nakutin kita gitu, yang bikin diri kita stres gitu. Apalagi kalau misalkan denger ya HPL-nya lama harus disesat harus kayak gini. Udah, aku juga kayak gitu ya. Nanti kata dokternya kata itu harus disesat atau gimana. Kita berpikir positif aja, happy aja. Yang penting kita harus berdoa gitu, insya Allah dimudahkan semuanya gitu. Benar gak? Jadi gitu bunda-bunda semuanya. Semoga yang mau lahiran tahun ini, bulan ini bisa dilancarkan ya, amin, bisa dilancarkan, bisa lahiran normal dan tidak ada kekurangan sedikit pun apapun itu. Kira-kira amin. Amin. Nah mungkin itu aja video tentang persalinan anak pertama, anak perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.